melanjutkan apa yang teman kawan saya katakan tadi, untuk perlombaan yang diikutkan yaitu memang harus pencatatan kah? Nah, nih baca. yaitu baca langsung ke Ya, baca langsung ya. yaitu lomba karya tulis ilmiah. Lomba karya tulis ilmiah ini itu kayak gimana lah, pokoknya bikin grup terus menggambar-gambar, terserah kalian lah mau gambar apa ini gitu kan. Ya, Kalau untuk festival festival band. yaitu terdiri dari grup atau 5 orang atau lebih, mau bikin gimana lah, saya juga tidak tahu pemisahannya. Ya, lanjut. Kalau untuk festival etnik, oke, festival musik etnik. Ya, etnik ya. Etnik yaitu berupa alat musik daerah kita Kalimantan Tengah, itu berupa kecapi, gong, atau yang lain sebagainya, kayak gitulah intinya. Yang pasti musik etnik asal Kalimantan Tengah Jaya. Yang keempat, parade benda pusaka. Untuk benda pusaka yaitu kalau ada kakek nenek atau yang tua zaman dahulu mempunyai benda pusaka, silahkan dipromosikan. Ya, benda pusaka kamu, Ndra. Kalau saya punya yang di bawahnya. Kalau untuk yang kelima, turnamen biliar ini lomba bersodok-sodok kok pari. Ya. Tahu ya, kita menyodok-nyodok kiri bola ada hari lah. Ya. Nah, saya kasih tahu ya buat kalian, kalau talenta kalian masih di bawah saya, lebih baik tidak usah ikut. Paham? Nah, Pak Hari, itu dia tadi daftar-daftar lomba yang akan dilombakan di Festival Tabe. Nah, buat kamu tunggu apa lagi? Ayo langsung ikut dan daftar gabung di acara Festival Tabe. Langsung aja, untuk pendaftaran bisa langsung ke gedung sekretariat di Batanggari Matang 4 dan bisa langsung menghubungi kontak person di bawah ini. Ditunggu ya. Ya, bertemu kembali bersama saya Bang Adi di acara podcast Sarita Tuntas, sahabat sekalian. Hari ini kita kedatangan sahabat kita, seorang bisa saya bilang sih tokoh muda ya, tokoh muda yang peduli dengan ya pemuda dan lingkungannya di Kalimantan Tengah untuk pembangunan di Kalimantan Tengah. Hari ini kami menghadirkan saya bilang Bung Hengki ya. Hengki ini seorang aktivis juga, ya, mahasiswa aktivis, ini mahasiswa S2 ya, S2. Dia aktif di KNPI, aktif juga di Pemuda Pancasila Kota ya. Sekarang beliau ini Sekretaris Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Palangkaraya. Oke, selamat bertemu Bung Hengki. Siap, Pak. Oke. Ini mau lepas nih. Kita baru mulai mau lepas nih. Oke. Bisa ya? Bisa aman. Oke, Bung Hengki, pertemuan kita ini tetap menggunakan standar protokol kesehatan. Siap. Maka kita selalu menyiapkan di studio kita itu menyiapkan standar kesehatan. Nah, karena ini kita distancing, jaga jarak, lebih enaknya diskusi kita bicara sambil ngelepas masker saja nggak apa-apa. Ya. Oke, kita inikan dulu. Ya, sahabat sekalian, ini diskusi kami ini santai saja sebenarnya. Kita hanya ingin bersantai, berkomunikasi ringan, berdialog tentang bagaimana pemuda Kalimantan Tengah ke depannya, terus apa saja sih yang dilakukan oleh Bung Hengki dan kawan-kawan. Karena beberapa hari yang lalu kita diundang dan mendapatkan informasi ada sebuah kegiatan adalah pelepasan tim gugus tugas cabang ekspor kemanusiaan COVID-19 Pemuda Pancasila. Ya, Pemuda Pancasila. Nah, Bung Hengki bisa dijelaskan itu kegiatan apa sih sebenarnya? Baik, sebelum menyampaikan sesuatu sebenarnya kita kan udah kenal lama nih Bang. Ya, aku juga kok kenapa ya, kan biasanya nge-podcast orang nih, sekarang di-podcast sama Bang Adi rada-rada gimana gitu. Jadi kegiatan Task Force Kemanusiaan ini awalnya itu memang sudah dari 1 tahun yang lalu Pemuda Pancasila di pusat itu sudah kerjasama dengan Indika Foundation, dan sekarang alhamdulillah MPC Kota Palangkaraya di bawah binaan MPW Pemuda Pancasila Kalteng ditugaskan menjadi gugus tugas cabang dalam pelaksanaannya.
Dan program ini itu bersifat untuk membantu pemerintah juga percepatan dalam penanganan COVID-19, terutama membantu masyarakat yang sekarang sedang terdampak PPKM yang nggak selesai-selesai nih. Contohnya kayak di Kota Palangkaraya kan ada level 1 sampai level 4. Iya. Jangan-jangan nanti sampai level 10 kayak yang geprek aja udah kan. Tapi kan Palangkaraya sebenarnya ketetapan sebagai level 4 itu mengikuti pusat kan? Betul. Mengikuti pusat. Nah, terus kondisi Palangkaraya sendiri saya rasa tidak sampai kepada level 4 mungkin. Level 4, Pak? Masih level 4. Masih level 4. Nah, keputusan kemarin kita diperpanjang sampai tanggal 20 ya. Ya, sampai tanggal 20. Jadi yang menjadi fokus dalam program Pemuda Pancasila di Pusat dan Indika Foundation itu hanya ada 3 bidang sebenarnya. Yang pertama penyemprotan disinfektan outdoor, yang kedua indoor, yang ketiga itu percepatan sosialisasi vaksinasi dan pembagian sembako untuk masyarakat yang terdampak PPKM. Bantuan kemanusiaan lah. Nah, ini yang berdampak PPKM, apa yang berdampak COVID, artinya orang yang isolasi mandiri gitu, pembagian distribusinya. Kalau arahan dari Pemuda Pancasila Pusat sendiri sebenarnya bukan hanya masyarakat yang terisolasi mandiri yang kena COVID-19, tapi juga masyarakat yang betul-betul membutuhkan, yang masyarakat yang memang tidak mampu. Itu yang memang kita perhatikan sih Bang, kalau di program GTC ini sendiri. Jadi itu sih kalau yang menjadi fokus dalam pelaksanaan kegiatan ini sih Bang. Oke, GTC ini kalau saya dengar ya, dia kan bekerja sama antara Pemuda Pancasila Pusat, terus Indika Foundation ya, Indika Foundation, terus gugus tugas nasional penanganan COVID, gugus tugas penanganan COVID ya. Jadi tiga ini ya. Nah, terus cakupan kerja dari gugus tugas cabang ini sendiri. Kalau cakupan kerjanya sebenarnya tidak hanya 3 itu saja Bang ya. Tapi di dalam BIMTEK pada saat kita pertama mengikuti cakupan kerjanya, kita juga harus betul-betul bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam bentuk apapun begitu. Selama berkaitan dengan penanganan COVID-19. Kalau kita lihat selama ini seperti ada tim gugus tugas patroli, kontrol, itu juga merupakan bagian dari tugas kita juga sebagai GTC. Kita harus ikut mendampingi agar kita tahu juga nih situasi di lapangan COVID-19 di Kota Palangkaraya udah sejauh mana ditangani begitu, dan kita perannya apa aja. Kita bisa bantu pemerintah Kota Palangkaraya dalam sosialisasi, ayo yang belum vaksin segera melakukan vaksinasi. Vaksinasi kan selama ini kan banyak tuh Bang berita-berita bahwa vaksin itu berbahaya begitu. Nah, itu juga merupakan tugas kita sebagai GTC untuk mengedukasi masyarakat gitu, bahwa yang belum vaksin jangan takut vaksin, supaya cepat divaksin begitu sih Bang. Tugas tadi mengedukasi, memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin. Sekarang setelah itu dilaksanakan, signifikan tidak terhadap orang yang tergerak untuk melakukan vaksin? Baik, kalau dikatakan signifikan, kalau dalam melihat grafik ya Bang ya, beberapa hari ini berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi, Palangkaraya alhamdulillah semenjak diberlakukan PPKM itu sudah mulai menurun Bang angka COVID-nya, dan sudah mendekati zona hijau juga. Bukan angka COVID ya, tapi tingkat partisipasi masyarakat terhadap program vaksin ini. Kan gini nih, ada beberapa masyarakat ya, entah perorangan atau kelompok yang sudah memponis duluan antipati terhadap vaksin. Contoh, saya ini hipertensi, darah tinggi, saya nggak mau vaksin karena saya darah tinggi, gitu kan. Padahal kan orang mau vaksin itu selalu di screening dulu, gitu. Nah, apakah GTC ini memberikan sosialisasi itu berdampak kepada meningkatnya mereka-mereka yang merubah kesadaran gitu? Kalau kita sih, kalau dalam pelaksanaan masa kerja kita Bang, itu alhamdulillah cukup meningkat untuk secara partisipasi dan secara edukasi, karena kita memberikan edukasi ke masyarakat tuh bukan hanya sekedar edukasi, tapi kita juga kasih contoh. Contoh teman-teman yang bertugas di GTC sendiri, persyaratannya kan nggak mudah Bang. Persyaratannya juga sudah melakukan vaksinasi dan juga surat bebas COVID. Surat bebas COVID. Itu persyaratan kita sebagai GTC juga Bang. Jadi sebelum kita edukasi, kita udah mengedukasi diri kita duluan nih Bang. Jadi sebenarnya mereka di PCR dulu ya? Iya, PCR dulu semua Bang, supaya tahu hasilnya. Bukan membantu malah dibantu kan? Iya, itu dia. Menghindari itu. Oke, di gugus tugas ini ya,
di gugus tugas COVID ini selain 3 itu ada nggak upaya-upaya lain yang dilakukan GTC ya di samping hanya 3 tadi, contoh kayak vaksin tadi kan masih sebatas sosialisasi. Sosialisasi. Adakah tidak dari Pemuda Pancasila ini sendiri berinisiatif untuk membantu pemerintah ya melakukan vaksinasi gitu loh? Oke. Kalau dari GTC sendiri dan Pemuda Pancasila khususnya MPW Bang ya, arahan dari MPW juga kita selain sosialisasi kita juga harus melaksanakan vaksinasi. Nah terkait hal ini kita juga sudah koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan vaksin. Kita harus tahu dulu nih kota yang bisa disediakan berapa, pengaturan teknisnya seperti apa, dan alhamdulillah respon pemerintah juga cukup baik dalam hal itu. Nah mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kita GTC selain sebagai orang yang mensosialisasikan vaksinasi, tapi juga sebagai orang yang melaksanakan vaksin. Yang melaksanakan vaksin. Betul. Oke. Kabar baik nih buat masyarakat Palangkaraya. Ya. Mudah-mudahan ya didoakan saja lah, mudah-mudahan ini terrealisasi. Amin. Terus jadi ada bantuan kemanusiaan. Nah, tentu setiap bantuan ini tentu tidak akan bisa mencakup seluruh masyarakat Palangkaraya. Betul. Saya sih pengen tahu tuh sistem distribusinya tuh bagaimana. Baik, untuk sistem distribusi Bang ya, kita menggunakan begini Bang, kita kan GTC ini kan punya pengurus kecamatan tuh masing-masing ada ketuanya begitu. Ya. Jadi kita menggerakkan ketua-ketua PAC yang di Pemuda Pancasila untuk betul-betul mendata orang-orang yang betul-betul membutuhkan agar tepat sasaran begitu Bang. Gitu. Karena yang tahu daerah mereka ini kan mereka yang sehari-hari ngelihat orang-orang yang benar-benar nggak mampu seperti apa. Begitu Bang. Ya, yang kita takutnya itu kan tidak tepat sasaran. Iya. Orang-orang yang mohon maaf ya, orang-orang yang artinya tidak terdahulukan yang masih mampu, tiba-tiba saat pelaksanaannya justru paling duluan. Iya. Nih ya kan mungkin saja karena ada unsur kedekatan dengan petugas. Gitu. Kenapa? Bantuan kemanusiaan ini kan rawan sifatnya dan mudah diselewengkan. Betul. Kita tahu ya, banyak sudah pejabat yang ya terjerat gara-gara kasus penyelewengan hal-hal seperti ini. Nah, satu lagi, bantuan ini untuk mereka yang berdampak COVID ya, PPKM ya, dampak PPKM. Sekarang Kalimantan Tengah ini kan sedang kena musibah nih. Betul. Ya, lagi dicoba yang maha kuasa nih, urusan banjir. Data terakhir yang kita pantau kemarin ada 12 kabupaten yang berimbas banjir. Betul, khususnya Katingan, Barito Utara dan Murung Raya itu paling parah itu. Nah, sekarang bisakah bantuan-bantuan ini itu terarahkan ke daerah banjir? Daerah-daerah banjir gitu Bang. Iya. Oke, kalau untuk bantuan dari program GTC sendiri memang fokusnya di Kota Palangkaraya. Tetapi beberapa hari yang lalu MPW Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah itu bukan bekerja sama sih sebenarnya, diminta oleh Pak Gubernur untuk mendistribusikan bantuan tersebut. Jadi selain kita yang GTC Kota Palangkaraya fokusnya di Kota Palangkaraya untuk pembagian bantuan, Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah juga bergerak juga untuk aksi kemanusiaan untuk membantu mendistribusikan sembako-nya. Ya, yang maksudku yang 500 bantuan tadi yang dibilang kan 500 bantuan 500 paket untuk warga yang berdampak COVID. Nah, sekarang khusus Palangkaraya ya. Palangkaraya itu kan ada daerah Petu Ketimpun tuh. Ada Petu Ketimpun, ada Mendawai, Kompleks Sosial, Jalan Anoy dan sebagainya. Ini kan lagi terkena banjir nih. Apakah mereka di sana itu bisa terdistribusi tidak? Bisa Bang. Bisa ya? Bisa, jawabannya sederhana, bisa. Bisa, oke. Nanti kita coba pantau. Ya. Jangan cuma bisa di sini, realisasinya warga di sana teriak gitu kan. Iya, betul. Nah, tetapi ya paham juga warga di sana bahwa ini teman-teman juga punya keterbatasan dalam distribusi. Karena 500 mengcover sepalangkaraya itu sama aja dengan menggarami air laut. Ya kan, nggak ada gunanya, terlalu sedikit. Iya. Gitu. Nah, saya rasa sih bisa Bang, karena nanti dalam pendistribusian kan juga minta bantu sama Bang Adi juga. Saya hanya cewek-ceweknya saja. Lihat-lihatnya saja nanti saya coba. Ya, oke. Bung Engki, selain dari kegiatan kita sini sekarang kegiatan Pemuda Pancasila. Siap. Ya. Kita tahu bahwa Pemuda Pancasila kalau kita bicara ormas kepemudaan di Indonesia ini besar ya. Iya. Karena saya pernah baca dan pernyataan dari Pak Yato sendiri, target di 2024 adalah
tercapainya 10 juta anggota pemuda Pancasila yang ber-KTA. Ya kan? Ya kalau sekarang sih banyak pemuda Pancasila ngaku-ngaku pemuda Pancasila, pakai baju pemuda Pancasila, Iya. caplok sana, caplok sini itu tuh banyak. Tapi nggak punya KTA. Nggak ada data gitu ya kan. Selalu orang aku katanya kan. Iya, siap. Oke. Nah, di Pemuda Pancasila sendiri selain program kemanusiaan apa sih yang ada dilakukan di khususnya MPC deh? Iya. Yang tingkat kota ya. Oke, kalau program di Pemuda Pancasila memang di zamannya COVID ya, Bang. Saya sebutnya zamannya COVID di beberapa tahun Ya, ke depan. dengan COVID. Jadi kita memang ada beberapa program yang mau kita laksanakan ke depan. Salah satunya adalah Sekolah Pancasila, Bang. Sekolah Pancasila. Habis itu kita mau coba mendata anak-anak yang memang betul-betul nggak mampu bersekolah tapi mau belajar gitu. Karena di MPC sendiri saya bersyukurnya begini, Bang. Teman-teman di MPC ini ternyata banyak yang tenaga pengajar begitu. Oh gitu. Ya, ada yang dosen, ada juga yang guru. Dan saya ngomong sama teman-teman dengan ketua MPC sendiri bahwa bisa nggak kita dirikan semacam pelatihan gratis begitu untuk anak-anak yang tidak mampu sekolah. Makanya kita rencananya mau bangun sekolah Pancasila karena mohon maaf Bang, kalau di era sekarang ya, khususnya di kampus-kampus saja itu sudah sangat jarang sekali untuk Menanamkan jiwa jiwa Pancasila udah sangat jarang sekali. Nah, makanya sebelum targetnya ke sana, kita mau bikin pengurus pemuda Pancasila harus paham dulu nih tentang Pancasila. Oh. Jangan sampai kita kasih edukasi keluar, kita yang nggak paham di Pancasila ini apa gitu Bang. Jadi itu sih programnya. Pengurusnya dulu ya digembleng. Pengurusnya dulu Bang yang harus dimatangkan gitu. Nah, di sekolah Pancasila ini kan memang untuk penanaman nilai-nilai Pancasila. Betul, Bang. Ya. Betul. Terus sekolah untuk mereka yang tidak mampu. Betul. Tidak harus kita menggunakan gedung kan, contoh Enggak. kayak kelompok belajar yang terbuka kan bisa. Alam terbuka. Bisa, sekretariat kan bisa digunakan. Iya Bang. Mungkin kedepannya mungkin silakan saja nanti ya dikoordinasikan seperti Siap. itu. Ternyata saya yakin kegiatan-kegiatan positif itu akan selalu mendapat support. Amin. Saya pasti yakin. Minimal didoakan. Iya. Oke, Bu Enggi, Ya. Anda sebagai seorang pemuda ya, pemuda Kalimantan Tengah, Siap. ya kan, dengan kondisi pandemi gini, melihat tidak kreativitas anak muda itu sekarang menurun atau semakin meningkat? Karena aku lihat anak muda sekarang itu kayaknya lebih kepada apatis, lebih kepada enjoy dengan diri sendiri gitu. Kepeduliannya terhadap lingkungan itu masih sedikit kurang. Betul Bang. Kalau untuk saat ini ya saya nggak tahu penilaian orang di luar ya Bang. Tapi kalau saya melihat sih kreativitas anak muda di era pandemi ini agak sedikit menurun Bang. Kenapa? Itu dia. Satu sisi keterbatasan kita bertatap muka, keterbatasan kita bertemu dengan orang, itu juga mempengaruhi secara psikologis teman-teman anak muda. Tapi ada beberapa kali saya ngisi acara begitu Bang, webinar tentang semangat anak muda bagaimana tetap bisa berkreativitas di pandemi. Saya kasih saran, karena saya bukan orang sukses juga Bang, tapi saya tetap berusaha aktif sama pandemi ini, apa yang bisa dilakukan sebagai anak muda gitu. Akhirnya sekarang anak-anak muda banyak main di media Bang. Banyak main di media, entah mereka bikin channel YouTube, Bikin edukasi, TikTok, gitu ya. TikTok. Nah, yang sekarang yang lagi viral-viral ini kan, kemarin saya kasih data begini Bang, pada saat webinar saya ada searching. Pengguna TikTok terbanyak di Asia itu salah satunya Indonesia. Bang. Salah satunya Indonesia. Dan sekarang TikTok ini kenapa banyak digandrungi anak muda, selain dia juga have fun, ternyata dia menghasilkan sesuatu. Iya. Ada salary di sana. Itu yang dikejar anak-anak. Ikutin YouTube ya. Betul Bang, tapi selama positif, ini kan kadang-kadang kan ada aja yang vulgar gitu ya. Dan Biasa ekspresi. betul Bang. Kalau tidak konyol tidak viral. Ya itu dia. Itu Dan biasa. kebiasaan warga 62 khususnya kita ya sebagai orang Indonesia tuh biasanya yang viral, yang jelek-jelek tuh gampang banget gitu viralnya Bang. Gampang juga redupnya. Itu dia. Kalau saya sih melihatnya begitu sih Bang. Oke Bung, kita kembali ke GTC ya. Betul. GTC. Sampai saat ini setelah launching kemarin, support dari pemerintah kota bagaimana? Kalau dari support pemerintah kota, alhamdulillah pada saat kita pelepasan, Pak Wali Kota menyambut dengan baik Bang, program ini. Ketua gugus tugas COVID-19 Kota Palangkaraya harian, ketua harian Mbak Eni juga menyambut dengan baik. Pak Kaidet Nawarin selaku Wali Kota cuman berpesan bahwa selama kalian ditugaskan menjadi gugus tugas cabang, apalagi ini ditunjuk dari pusatnya secara nasional ya, secara nasional skalanya,
tolonglah bantu pemerintah supaya kita cepat pulih dan cepat sembuh juga. Makanya support dari pemerintah kota selain mereka menyiapkan beberapa fasilitas untuk kita persiapan, salah satunya kemarin kita pelepasan di Aula Rujak Wali Kota. Mbak Emi juga selaku Ketua Harian Gugus Tugas Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 di Palangkaraya, kita sempat cerita bahwa Mbak Emi bilang, nanti kalau patroli GTC harus ikut. Terus yang kedua, apa yang dibutuhkan GTC, misalkan kekurangan bahan dalam penyemprotan disinfektan, terus segala macam, bisa kerjasama dengan BPBD kota gitu. Jadi alhamdulillah sih respon mereka bagus sekali. Supportnya bagus sekali. Tinggal ditindaklanjutin saja. Itu saja, Bang. Oke. Nah, gugus tugas COVID ini setelah pelepasan kemarin dia bekerja untuk berapa lama? Masa kerjanya ya, Bang? Iya, berapa lama? Apakah nanti selesai terus melihat kondisi COVID kita tidak ada begitu perubahan signifikan, apakah masih bisa berlanjut atau bagaimana? Kalau berdasarkan SK dan berdasarkan tugas kita yang diarahkan dari pusat, sebenarnya 14 hari masa kerja. 14 hari. 14 hari masa kerja itu kita non stop, nggak boleh libur. Hari libur kita tetap bekerja begitu. Tapi walaupun nanti sudah lewat 14 hari masa kerja sebagai GTC, MPW Pemuda Pancasila, terutama PLT ketuanya sendiri itu Bang Soki kasih arahan ke kita bahwa kita harus tetap berlanjut nih, walaupun 14 hari udah habis, karena nanti program-program dari beliau kan ada bantuan ambulan gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Kita standby di sekretariat dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi tetap berlanjut aja, Bang. Selama pandemi masih ada di Palangkaraya, komitmen dari MPW Pemuda Pancasila dan MPC tetap jalan. Nggak boleh berhenti gitu aja. Itu ambulan gratis, masyarakat dikenakan biaya nggak? Kalau ambulan gratis, namanya ambulan gratis, Bang ya? Ya kadang-kadang kan bahasanya itu gratis gitu ya. Bahasanya gratis, tapi tiba-tiba omongnya bilang, aduh nih ngantarnya jauh nih, perlu bensin nih, perlu kayak gitu nih. Ini bahasanya public service-nya itu ya kan, tapi di dalamnya ada cewek-ceweknya gitu loh. Akhirnya mau meringankan malah menjadi beban gitu loh. Siap, Bang. Itu sih beberapa hal yang aku dengar di lapangan. Mudah-mudahan Pemuda Pancasila tidak seperti itu. Iya, Bang, amin. Komitmen dari Ketua MPW sendiri nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita ketahuan begitu, pasti kita langsung kena sanksi dari beliau. Gitu. Terutama dari organisasinya sendiri, dari ormas sendiri. Ya syukurlah ya. Ya mungkin saja nanti kan, mohon maaf ya tidak berkehendak. Ada saja nanti misalnya ada keluarga yang membutuhkan ambulan, karena ada musibah, ada keluarganya yang meninggal, minta antar ke Sukamara gitu kan. Gempor juga itu. Iya kan. Nah, ya saya berharap sih ya seperti tadi, tetap dengan jalur kemanusiaannya, meringankan masyarakat, bukan menjadi beban. Betul. Kata Pak Gubernur juga, ya harus PCR, harus bersih kita. Jangan sampai kita yang mau membantu, malah kita yang dibantu. Ya, kayak gitu ya. Betul, Pak. Nah, ke depan, selain program sekolah Pancasila, ya kan, terus pendidikan luar sekolah gratis, apa sih yang bisa dikolaborasikan oleh Pemuda Pancasila, ya, terutama dengan ormas-ormas lokal lainnya gitu. Karena itu tadi, kalau kita bicara tentang organisasi kepemudaan, Pemuda Pancasila itu salah satu organisasi yang terbesar. Tentu apa yang dilakukan Pemuda Pancasila setidaknya menjadi menjadi arahan dari ormas-ormas lainnya. Kalau kita bilang sebagai kiblatnya. Ada tidak niat Pemuda Pancasila untuk menggandeng ormas-ormas lainnya yang di Kalimantan Tengah ini? Oke, khususnya Palangkaraya lah. Palangkaraya lah khususnya. Kalau dari kita sendiri ya, MPC Kota Palangkaraya, PMP, tentu ada, Bang, agenda itu untuk merangkul teman-teman ormas yang lain. Karena supaya tidak terlihat bahwa kita ini menunjukkan ego masing-masing begitu. Tapi karena kita tinggal di Palangkaraya, ada banyak ormas juga, kita mau coba rembukan satu program gitu, Bang. Kegiatan bersama, bukan atas nama MPC saja, bukan atas nama PP saja, tapi atas nama ormas semua, keseluruhan. Bisa saja nanti kita bikin gerakan sosial contohnya misalkan daerah rawan itu kan kalau saya lihat ya daerah Pahdut, yang daerah masih rumah panggung tinggi, di situ kan banyak sampah-sampah tuh, Bang. Bisa aja kita bikin gerakan bersama dengan ormas atas nama kemanusiaan dan atas nama menjaga kesehatan manusia, kita bikin gerakan Jumat Bersih. Jumat Bersih itu seluruh ormas yang ada di Kota Palangkaraya
bergandeng tangan sama-sama kita lakukan gerakan pembersihan, Bang. Nah itu masalahnya gerakan pembersihannya kan kadang-kadang simbolis saja. Simbolis dikerjakan hari ini bersih, ya mungkin besok padat lagi sampahnya itu kan. Itu dia, Bang. Nah jadi kan mestinya gerakan-gerakan kan harus gerakan yang menimbulkan kesadaran kepada masyarakat. Betul, Bang. Itu yang penting. Edukasi lah, Nah, itu edukasi sifatnya. Nah ini kan juga tentu harus berkolaborasi dengan pemerintah kota sekali lagi, Bang. Ya. Pemerintah kota, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat, karena masyarakat ini kadang-kadang nggak tahu menau gitu, Bang, kalau soal yang begini-begini. Kita harus praktek langsung, Bang. Makanya saya sih berharapnya Pemuda Pancasila menjadi organisasi visioner ya. Iya. Artinya visioner itu terprogram, Betul. bukan yang sifatnya insidentil. Betul. Ini kan sekarang banyak ormas latah nih, Hmm. maaf dengan para ormas yang lain atas segala apa. Ketika ada musibah semua bersatu padu. Tapi setelah itu menjadi ormas apa ya? Ormas yang ya mungkin karena keterbatasan ya. Kita tidak ingin. Harusnya ke depan baik Pemuda Pancasila ormas lainnya pun terprogram. Betul. Jangan mendirikan ormas sekedar hanya untuk stempel, ya kan? Karena biasanya seperti itu bahayanya. Bung Enggi ini orang yang penuh dengan organisasi. Iya, Bang. Gitu. Jadi kalau di dompetnya itu tebal itu bukan karena duit, tapi karena KTA-nya banyak. Iya. Gitu. Ya, itu sih paling tidak sebuah prestasi ya. Setidaknya nanti di pemakaman itu riwayat hidup kita dibacakan panjang. Oke, Bung Enggi. Saya sih kayaknya pengen lebih dalam ya mengenalnya. Artinya supaya kawan-kawan juga tahu sih. Kenapa sih host bilang ini salah satu tokoh muda Kalimantan Tengah? Saya bilang kalau saya bilang tokoh muda berarti kawan-kawan juga pengen kenal gitu. Oke, Bung Enggi, Anda kan lahirnya di Kota Waringin Timur ya, di Sampit ya, di Kotim ya. Di Kotim sebagai seorang anak dari keluarga swasta ya. Betul. Kesehariannya gimana? Oke, kalau keseharian saya sih, Bang, sebenarnya untuk saat ini ya, pasca saya lulus dari Yang dari kecil ya di Kotim. dari kecil, jangan deh, Bang. Lah, enggak gini. Orang, maaf ya di Indonesia itu, kalau kita bicara sebuah kontes, bukan karena kualitas, tapi historisnya yang kadang-kadang ditanyakan tuh historisnya gitu. Ya mana tahu kita ada sesuatu yang perlu kita inikan gitu kan. Jadi sebenarnya di Indonesia itu lebih keren pencitraannya. Iya. Ya kan lebih dramatisir gitu loh ketika seseorang itu diceritakan dari kecilnya bagaimana sampai besarnya kan. Namanya juga publikasi, namanya juga bisnis entertainer seperti itu. Bukan bagian dari penggiringan opini ya. Nah, saya tidak perlu mengiring, cuma saya nanti memerintahkan saja ke sini gitu. Bang, bagaimana kesehariannya dari kecil lah? Oke. Berapa saudara sih Anda? Orang tua bagaimana? Ya kan? Sebenarnya kalau masalah kehidupan ya, kalau dari kecil ini sebenarnya Bang Adi udah tahu lah. Bahkan yang pertama kali. Ya kalau saya tuh bukan yang saya pribadi tapi dari ujung Murung Raya sampai ujung Sukamara sana kan perlu tahu juga. Ingat ya, kita punya 14 kabupaten kota. Siap. Ada 14 DPD GPD. Oke, saya 5 bersaudara, Bang. Saya 5 bersaudara. Paling tua, saya anak pertama. Desa pertama saya lahir sebenarnya bukan di Sampit, Ya, justru di Parenggian. ya Parenggian juga Kotim. Iya, Parenggian, desa Parenggian. Habis itu dari 5 bersaudara ini masa kecil saya banyak dihabiskan dengan, saya dari kecil tuh udah berdagang, Bang. Berdagang ya. Berdagang udah. Jadi kalau kita di kampung kan biasanya jajan jualan kue, Ya. taruh di kepala tuh disebutin tuh satu-satu nama kue. Begitu keseharian saya. Terus bantuin ayah juga. Ayah kan dulu waktu zaman-zamannya kayu kan ayah juga salah satu kontraktor pekerjaan kayu juga. Jadi kita sering banyak bantu orang tua di situ lah. Kalau saya masih kecilnya banyak dihabisin untuk bantu orang tua sih. Di lapangan. Banyak di lapangan kalau saya, Bang. Terus kalau teman-teman juga ya memang lah semua anak muda pasti juga pernah terlibat dunia hitam atau apa begitu. Pernah terlibat dunia hitam juga? Pernah juga, Bang. Dan alhamdulillahnya pada saat saya merantau ke Palangkaraya saya nggak punya siapa-siapa tuh, Bang. Nggak punya siapa-siapa, berangkat sendiri, sempat bertengkar juga dengan ibu, dengan ayah, memaksakan diri untuk kuliah. Saya tetap ngotot tuh, Bang, waktu itu saya mau kuliah, saya bilang. Orang tua bilang uang dari mana, rezeki dari mana, saya bilang berangkat aja dulu. Berangkat, merantau,
nggak punya tempat dulu Bang. Oh gitu. Di Palangka nggak punya tempat, nggak punya siapa-siapa. Saya sempat tidur di masjid ini deh, di Pasar Citra yang Pasar Citra. Kubah Hijau itu. Ah. Sempat seminggu saya tidur di situ. Gitu ya. Sempat seminggu tidur di situ. Habis itu ikut pertama kali itu komunitas sepak bola tuh Indobasa. Nah, salah satunya pengurusnya adalah Bang Adi. Waktu itu kan Bang Adi. Jadi alhamdulillah saya bersyukurnya kenal dengan orang-orang kayak Bang Adi, ada senior-senior yang lain juga. Akhirnya saya belajar dari situ. Karena saya sekarang ini bisa sampai sekarang, bisa sampai ikut organisasi banyak, berpartai, prosesnya kan panjang Bang. Yeah. Yang ngajarin ada Bang Adi, Bang Sarif, Bang Aan, Bang Edi Sabana, Bang Edi Rustian. Semua juga senior-senior yang memang menggembleng saya Bang. Termasuk Bang Adi kan yang pertama orang yang mengenalkan saya dunia partai ini seperti apa begitu. Dunia organisasi ini seperti apa begitu. Karena dulu saya dibuang Bang. Jangan dipromosikan. Iya. Tim sukses saya. Saya jadi kira tim sukses. Jadi gitu sih kalau saya akhirnya memutuskan kuliah dapat beasiswa prestasi setelah dapat predikat lulusan terbaik, dapat beasiswa, ngambil S2 di Unlam. S2 di Unlam dengan jerih payah sendiri berusaha sampai bisa menyelesaikan pendidikan saya. Jadi Selesai. sampai selesai. Alhamdulillah sih, memang rezeki dari Tuhan juga. Amin. Nah kalau banyak organisasi seperti yang Bang Adi sebutkan tadi sebenarnya enggak juga. Karena memang saya hobinya sosialisasi kok, Ya. bersosial. Tapi alhamdulillah organisasi yang saya ikuti juga manfaatnya besar juga, baik buat saya dan orang banyak juga. Kayak ada adik-adik mahasiswa, saya kadang-kadang tuh prihatinnya gini Bang, ada mahasiswa-mahasiswa yang dari kampung nggak punya siapa-siapa, bingung mau ngapain, saya ajakin ke organisasi, Oke. menghindari dari hal-hal yang negatif. Jadi intinya bahwa organisasi itu wadah untuk mencari jaringan. Betul Bang, Sosialisasi membangun dan relasi. belajar membangun relasi. Kenapa? Di jalur pendidikan formal itu terkadang tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang sukses. Betul. Tetapi dunia pendidikan adalah salah satu sarana menuju sukses. Dia tidak mengajarkan kita sukses. Betul Bang. Dia hanya penunjang sarana. Justru yang mengajarkan kita sukses adalah kita bersosialisasi, kita memahami dunianya, nah, akhirnya kita bisa menyesuaikan. Siap. Tidak akan orang apa ya? Salah satu contoh saja tokoh dunia terbesar, tokoh dunia bukan terbesar sih. Salah satu tokoh besar dunia, contoh Che Guevara. Ya kan? Dia itu kalau pendidikannya dia dokter, tetapi bisa menjadi revolusi. Itu dia. Nah, ya kan? Ya artinya bahwa itu pendidikan salah satu sarana penunjang. Tapi intinya adalah bagaimana kita bersosialisasi dengan jaringan. Nah, selama ini aktif di organisasi ya, aktif di organisasi banyak sekali. Apa manfaat dari organisasi yang paling Hengki ingat? Relasi ya. Sederhana saja. Relasi saya alhamdulillah dari berorganisasi itu banyak sekali hal-hal yang positif yang didapat. Bahkan pekerjaan kita dapat dari, saya tidak memungkiri bahwa selama berorganisasi banyak sekali relasi yang terbangun. Akhirnya dari situ juga menciptakan peluang-peluang yang bisa mengembangkan diri saya sendiri, peluang-peluang pekerjaan untuk saya sendiri dan teman-teman yang saya bawa juga. Jadi berguna untuk orang banyak juga Bang. Nah kalau tadi Bang Adi sebut saya adalah salah satu tokoh muda di Kalimantan Tengah. Waduh, itu berat sekali Bang. saya itu nggak mau dibilang tokoh gitu Bang. Karena gini, kriteria tokoh itu kan tidak ada dalam pakem, tidak ada dalam kitab suci manapun. Betul. Nggak ada orang yang menyebutkan tokoh itu kitab suci, tapi tokoh itu pandangan orang. Siap Bang. Bisa saja saya memandang Hengki sebagai salah satu tokoh muda. Kan? Betul. Itu versi saya. Kalau orang protes ke saya, mari duduk bersama kita ngopi. Saya jelaskan kenapa saya sebut Hengki sebagai tokoh, salah satu tokoh ya kan. Ya karena dari Hengki, dari Hengki baru di Palangkaraya terus bergabung ketemu saya sih tidak membina Hengki, saya cuma menunjukkan begini loh dunianya, ini dunia politiknya begini, ini dunia organisasi begini, ini dunia bisnis begini, ini dunia tipu-tipunya begini. Ya kan seperti itu semua kan. Ketika Hengki memahami seperti itu dan saya lihat sekarang Hengki bisa membangun komunikasi, bisa membangun kerjasama, bisa mengiring junior-juniornya menjadi sebuah hal yang positif. Ya bagi saya itu salah satu tokoh. Tokoh itu idola. Iya Bang. Ya ketika Anda punya pengikut berarti Anda diidolakan. Betul. Nah, Anda berhak menjadi tokoh.
Sama pada saat saya mengidolakan abang waktu itu. Oh, saya lebih dari tokoh ya. Saya kalau ada pemilihan Tuhan saya ikut. Oke, Apalagi? terakhir. Nah, Saya ingin Hengki berikan statement baik. tentang pemuda, tapi nanti lihat kamera ya, kameranya di sini ya, arahnya ke sini. Tentang pemuda, tentang keinginan Hengki, tentang apa harapan Hengki terhadap Kalimantan Tengah. Oke. Oke, silakan Oke. ke situ ya. Saya harus serius nih. Oh, yes. Baik, untuk anak-anak muda Kalimantan Tengah, closing statement dari saya adalah jangan pernah ragu dengan kemampuan diri kalian. Percaya saja bahwa di balik kekurangan selalu ada kelebihan yang bisa dijadikan potensi dan bisa dikembangkan. Intinya adalah berani mencoba. Mulai aja dulu. Masalah hasilnya nanti seperti apa itu belakangan. Yang penting berani mencoba dulu. Itu sih kalau dari harapan saya juga untuk Kalimantan Tengah ke depan, mudah-mudahan kita menjadi salah satu provinsi layak pemuda, dimulai dari anak muda dan organisasi kepemudaannya. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Hengki sudah hadir di podcast kita Sama-sama. hari ini. Semoga sukses terus Amin, dan GTC-nya amin. berjalan dengan lancar. Amin. Terus program-program lainnya sukses. Amin, amin. Mudah-mudahan hajatan besar kepemudaannya juga sukses. Amin. Amin. Sahabat muda, sahabat cerita tuntas, demikian bincang-bincang kita bersama. Saya bilang tokoh ya, yang lain nggak usah protes. Kalau dia tokoh muda, bagi saya dia pantas sebagai tokoh karena dia bisa memberikan contoh yang bagus kepada junior-juniornya. Demikian cerita tuntas pagi ini bersama saya Bang Adi. Selamat siang. KB Home Carriers Bahari, Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu akan menyelenggarakan Festival Tabe Tarung Budaya Batam tahun 2021 yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober hingga 30 Oktober 2021. Melanjutkan apa yang teman kawan saya katakan tadi, untuk perlombaan yang diikutkan yaitu Memang harus pencatatan enggak? Nah, nih. Nih, baca. yaitu baca langsung ke Ya, baca langsung ya. yaitu lomba karya tulis ilmiah. Lomba karya tulis ilmiah ini itu kayak gimana lah, pokoknya bikin grup terus menggambar-gambar, terserah kalian lah mau gambar apa ini gitu kan. Ya, Kalau untuk festival band festival band. yaitu terdiri dari grup atau 5 orang atau lebih, mau bikin gimana lah, saya juga tidak tahu pemisahannya. Ya, lanjut. Kalau untuk festival etnik, oke, festival musik etnik. Ya, etnik ya. Etnik yaitu berupa alat musik daerah kita Kalimantan Tengah, itu berupa kecapi, gong, atau yang lain sebagainya, kayak gitulah intinya. Yang pasti musik etnik asal Kalimantan Tengah. Jaya. Yang keempat, parade benda pusaka. Untuk benda pusaka yaitu kalau ada kakek nenek atau yang tua zaman dahulu mempunyai benda pusaka, silahkan dipromosikan. Ya, benda pusaka kamu, Ndra. Kalau saya punya yang di bawahnya. Kalau untuk yang kelima, turnamen biliar ini lomba bersodok-sodok kok, Pak Hari. Ya. Tahu ya lah, kita menyodok-nyodok kira bola ada Pak Hari lah. Ya. Nah, saya kasih tahu ya buat kalian, kalau talenta kalian masih di bawah saya, lebih baik tidak usah ikut. Paham? Nah Pak Hari, itu dia tadi daftar-daftar lomba yang akan dilombakan di Festival Tabe. Nah buat kamu tunggu apa lagi? Ayo langsung ikut dan daftar gabung di acara Festival Tabe. Langsung aja, untuk pendaftaran bisa langsung ke gedung sekretariat di Batanghari Batang 4 dan bisa langsung menghubungi kontak person di bawah ini. Ditunggu ya.